Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh kami bersuka cita bisa menjumpai Bapak Ibu jemaat semua pada ibadah pagi hari ini. Kami yakin dan percaya kita semua adalah umat yang diberkati Tuhan. Amin. Dimanapun saudara berada, baik itu di rumah maupun di perjalanan, mari kita satu hati, kita sepakat, kita mau naikkan pujian penyembahan kita di hadiratnya. Mari satu hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini, tidak lain, tidak bukan, itu semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan dalam minggu-minggu ini, Engkau senantiasa menyertai kami. Apa yang kami kerjakan, kami lakukan, itu semua atas kasih karunia dan berkat-Mu. Saat ini Tuhan kami mau satu hati, kami mau fokus, kami mau meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan. Mari Tuhan Kau bertahta di atas setiap pujian penyembahan umat-Mu. Biar kemuliaan-Mu nyata. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang siap memuji meninggikan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Mari kita puji Tuhan Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Mari kita bertepuk tangan, mari kita bersorak-sorai di hadiratnya. Haleluya.
baik Tuhan. Biar saat ini kami mau sepakat Tuhan dengan umat-Mu dimanapun berada. Kami mau nyatakan bahwa Engkaulah Tuhan di hidup kami. Engkaulah Allah yang kami sembah. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh banggaku punya Bapa seperti-Mu, yang tak
kita angkat suara, kita naikkan pujian, kita sembah ya Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik dalam hidup kami, memelihara, menjaga, bahkan memberkati setiap kami. Dan dalam ibadah kami ini Tuhan, kami juga merindukan Engkau berbicara kepada kami. Kami siapkan diri kami untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jemaat GBI Jalan Merak dan bersama seluruh cabangnya dimanapun saat ini sedang berada. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam ibadah kita hari ini. Dan saya akan mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang kali ini terambil dari Markus 12 ayat ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Tema khotbah saya hari ini adalah mendengarkan suara Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Bersama saya, katakan amin. Nah, satu kali ada ahli Taurat ingin mencobai Tuhan Yesus. Dan mereka bertanya, hukum manakah yang terutama dari seluruh hukum-hukum yang ada? Dan kemudian Yesus mengutip daripada kitab Ulangan 4 ayat 6 dan seterusnya. Di sana Yesus berkata, seperti tadi kita bacakan tadi, ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sini kalau kita pelajari Alkitab ini dari bahasa aslinya, dengarlah hai orang Israel, dikatakan Shema Yisrael. Shema Yisrael, dengarlah orang Israel. Ya, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Dikatakan bahwa Tuhan kita itu adalah Esa. Tetapi saya tidak membahas tentang itu, tapi saya mengajak kita untuk menggarisbawahi satu kata, yaitu Shema. Apa itu arti Shema? Shema itu mempunyai pengertian yang begitu sangat luas sekali, dalam sekali. Shema itu bukan hanya sekedar mendengar saja, tetapi Shema itu penekanannya adalah mendengar dengan baik, memberikan perhatian yang serius, sungguh-sungguh memberikan perhatian ketika Tuhan berbicara. Nah, Bapak Ibu, Shema juga bukan hanya sebatas itu. Tapi Shema juga artinya adalah berlakulah. Artinya apa yang kita dengar itu harus dilakukan. Iya, tidak hanya mendengar tapi juga melakukan. Maka ada ayat firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukannya. Namun kalau kita belajar lagi lebih jauh lagi, maka tidak hanya mendengar dan melakukan, tapi juga ada arti lain adalah tanggung jawab. Di situ ada unsur tanggung jawab. Inilah yang disampaikan Yesus kepada ahli Taurat pada masa itu. Kalau Yesus ditanyai oleh ahli Taurat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mendengar ini satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mendengar suara Tuhan tentunya, mendengarkan sabdanya tentunya, supaya apa? Dengan mendengar ini, kita bisa
mengalami ya sesuatu perkenanan dari Tuhan. Di Alkitab juga dijelaskan bagaimana kisah yang sangat menarik dari Matius 21 ketika ada seorang bapa memiliki 2 orang anak. Kepada anak yang sulung bapa mengatakan, "Hai anakku, pergilah ke ladang dan bekerjalah di ladang kita." Nah, anak yang sulung ini mengatakan kepada bapaknya, "Iya Bapak, siap, saya akan pergi ke ladang." Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak pergi melakukan apa yang diperintahkan bapaknya. Sementara adiknya, yang satu lagi ketika dia diperintahkan bapaknya untuk pergi ke ladang, maka adiknya sepertinya membantah. Sepertinya mengatakan, "Saya tidak mau," seperti itu bahasa saya nggak mau ke ladang karena saya banyak urusan yang lain. Tetapi di tengah jalan, yang adiknya ini, dia menyesal dengan apa yang dikatakan. Kemudian dia pergi ke ladang dan melakukan apa yang diperintahkan bapaknya. Dari nas tadi, kalau kita baca Bapak Ibu, ada pertanyaan. Ya, Yesus bertanya, kira-kira anak yang manakah yang berkenan kepada bapaknya? Dijawab di situ, maka yang berkenan adalah anak yang kedua. Yang kelihatannya tidak mendengar, tetapi yang kelihatannya dia menjawabnya kurang baik, tetapi dia melakukan. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa unsur melakukan itu sangat penting bagi Tuhan. Itu sebabnya tidak hanya cukup mendengar, tapi kita juga harus melakukan apa yang kita dengar. Sama seperti nas kita baca tadi, bahwa di sana tadi bahwa kita dikatakan bahwa dengarlah hai Israel. Perintahnya apa? Supaya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Ini perintah bagi bangsa Israel dan perintah yang sama juga tentu bagi kita semua. Di mana kita dalam hidup kita sebagai orang percaya ada hukum yang terutama yang pertama dikatakan mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan sampaikan 3 hal mengapa kita begitu penting syema, mendengarkan, melakukan, dan menghormati Tuhan dengan tanggung jawab. Mengapa begitu penting? Yang pertama adalah, saya akan bacakan 1 Samuel 15 ayat yang ke-22, 1 Samuel 15 ayat yang ke-22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, kalau kita baca firman ini dan kita pelajari, maka dari perspektifnya Allah, ya, membawa korban itu bagus, baik. Tuhan suka kalau kita bawa korban. Dalam hal ini, saat ini kita bawa korban pujian, kita bawa korban syukur kepada Tuhan. Tuhan senang tentunya, karena Tuhan dipermuliakan. Tetapi lebih daripada itu, ternyata Tuhan di samping Dia suka dengan korban-korban yang kita persembahkan, lebih penting bagi Tuhan, lebih berkenan kepada Tuhan kalau kita mendengarkan suaranya, mendengarkan Tuhan. Ya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana Pak kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Saya mau katakan Alkitab adalah suaranya Tuhan yang berisi isi hati Tuhan. Itulah sebabnya kita biasakan diri kita untuk selalu membaca firman Tuhan. Dengan demikian kita sedang mendengarkan Tuhan sedang berbicara kepada kita. Banyak hal tentu cara Tuhan bisa berbicara, tetapi hal yang paling mudah kita lakukan adalah kita membaca firman Tuhan setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari. Jadi Bapak Ibu, ini alasan pertama mengapa kita begitu penting mendengarkan Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan berkenan waktu kita mendengarkannya. Tuhan merasa dihormati, dihargai waktu kita mendengarkan. Bayangkan satu kali misalnya Bapak Ibu datang ke rumah temannya, datang ke sana ingin menyampaikan sesuatu kabar yang sangat penting sekali, urgent sekali, vital sekali. Tetapi orang yang Bapak Ibu temuin Bapak Ibu, ya, dia nggak bersedia mendengarkan Bapak Ibu. Bahkan dia mungkin lebih banyak berbicara dan tidak mendengarkan Bapak Ibu. Tentu ini sangat menyakitkan dan menyedihkan hati kita. Saya percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut itu tidak secara kebetulan.
Tentu dengan dua telinga supaya kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mengapa begitu penting kita mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu, saya juga bacakan dari Yeremia 33 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Mengapa kita begitu penting mendengarkan Tuhan? Karena Tuhan ingin menyampaikan banyak hal-hal yang penting untuk kita dengarkan. Bapak Ibu, Tuhan tentu punya rencana yang indah bagi kita, rencana yang luar biasa atas kita. Tapi bagaimana kita tahu rencananya itu kalau kita nggak pernah mendengarkan suaranya? Nah, hari-hari ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Situasi sepertinya keadaan hari semakin berat, semakin sulit. Khususnya bagi orang-orang percaya. Kita menghadapi Bapak Ibu tantangan zaman yang begitu hebatnya. Secara politik juga kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan, tahun politik. Bapak Ibu, dalam hal ini kita perlu mendengarkan suara Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin menyampaikan rahasia-rahasia, pesan-pesan bagaimana kita menghadapi segala situasi yang mungkin terjadi di hari-hari ke depan. Dia memberitahukan kita rahasia-rahasianya. Bagaimana kita menghadapi tantangan itu dengan strategi-strategi ilahi dalam hidup kita. Supaya kita bisa melewatinya dan bukan sekedar hanya melewatinya. Tetapi kita bisa memenangkan setiap pertarungan atau peperangan demi peperangan yang kita hadapi. Itulah mengapa kita penting harus mendengarkan suara Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya. Supaya setiap hari Roh Kudus itu membimbing kita. Dalam jalan kita dari pagi sampai malam hari, biarlah kita selalu semua hidup dalam pimpinan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa saya mengatakan, hal kedua adalah mengapa kita perlu mendengarkan suara Tuhan, karena Tuhan mau membimbing kita setiap hari. Bukankah rahmat-Nya Dia berikan setiap hari baru kepada kita. Itulah sebabnya penting kita mendengarkan, kita berfellowship, bersekutu dengan Tuhan, supaya kita mendengarkan suaranya, mendengarkan tuntunannya, nasihatnya, supaya kita berjalan dalam kebenarannya. Itu pesan Tuhan yang kedua. Bapak Ibu, satu lagi yang saya sampaikan adalah mengapa kita begitu penting mendengarkan suara Tuhan. Ulangan 11 ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, minyakmu, dan seterusnya. Ayat berikutnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Bapak Ibu untuk kita mengalami janji Tuhan, berkat Tuhan, kita juga harus mendengarkan suaranya. Sebab tadi kita baca firman Tuhan, kalau kita mendengarkan perintah Tuhan, kalau kita melakukan segala titah-titahnya, maka Tuhan pasti memberkati kita. Kitab ini diulangi lagi, ayat ini diulangi lagi dalam Ulangan 28 ayat 1 yang mengatakan, jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan dengan setia melakukan segala perintahnya. Ayat berikutnya mengatakan, maka Tuhan akan mengangkat kita di atas segala bangsa. Tuhan mengangkat kita naik dan tidak turun, menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Itulah sebabnya mengapa kita perlu mendengarkan suara Tuhan, melakukan perintahnya, dan kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita diberkati, keluarga kita diberkati, anak-anak kita diberkati, anak cucu diberkati. Bahkan saya percaya Bapak Ibu, kalau kita melakukan 3 hal ini Bapak Ibu, kita mengalami semua janji Tuhan, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Bersama Tuhan, kita pasti berkemenangan. Sebelum saya akhiri khotbah saya sekali lagi mengajak kita untuk mengucap syukur dan kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu
Yang hari ini Engkau berkata kepada kami supaya hari-hari ini kami banyak mendengarkan Engkau Tuhan. Syema, mendengarkan Engkau, taat kepadamu, bertanggung jawab kepadamu Tuhan. Sebab Engkau berkenan kalau kami mendengarkan Engkau. Engkau suka kalau kami mau menjadi pendengar yang baik bagi Engkau ya Tuhan. Yang kedua, Engkau mengajar kami Tuhan, supaya kami mendengar Engkau. Engkau mau membimbing kami setiap hari dan mengajar kami, memberitahukan kami rahasia-rahasia, strategi-strategi bagaimana kami harus menghadapi hidup kami, menjalani hidup kami dengan segala tantangan yang ada di depan mata kami. Kami percaya kalau kami hidup dalam tuntunan Tuhan, maka kami pasti berkemenangan. Dan Engkau juga berkata kepada kami Tuhan, kalau kami mendengarkan Engkau, kami taat kepadamu, melakukan perintah-Mu, maka Engkau memberkati kami semuanya, mengangkat hidup kami bersama keluarga kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat GBI Jalan Merak Tuhan, bersama seluruh cabang-cabangnya, dimanapun saat ini berada. Aku berdoa dalam nama Yesus, semua juga diberkati oleh Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, dan menjadi pendengar yang baik bagi suara Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati gereja-Mu, GBI Jalan Merak, seluruh gembala, pelayan Tuhan yang ada, semua diberkati dan dipakai Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang sempurna, firman-Mu telah Engkau sampaikan buat kami. Biar kami boleh terus semakin hari, boleh semakin mencari wajah Engkau Tuhan, dan semakin mendengarkan suara-Mu. Sehingga hidup kami boleh terus mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan hidup kami boleh semakin berkenan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah melayani. Berkat-Mu atas hamba-Mu, memberkati seluruh kehidupan, pekerjaan, pelayanan, keluarganya, apapun yang dikerjakan boleh berhasil dan memuliakan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa bagi gereja Bethel Indonesia, bagi ketua umum kami, para pengurus pusat, sampai ketua-ketua BPD, di seluruh daerah, juga para pemimpin di dalam dan luar negeri, bahkan para pejabat, jemaat Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatian bagi kami, berikan karakter yang baik untuk terus kami menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus dan boleh menjadi berkat, menjadi teladan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi kota dan bangsa kami, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, Tuhan mengalirkan kemana Tuhan mau. Kiranya Tuhan memberikan roh yang takut akan Allah bagi para pemimpin kami dari tingkat pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, sampai ke daerah-daerah, sampai ke RT RW. Berikan Tuhan hati yang sungguh tunduk kepada otoritas Tuhan. Terima kasih Bapak, pimpin bangsa kami, atasi dan kuasai bangsa kami supaya melakukan apa yang baik dan benar di mata-Mu, sehingga bangsa ini boleh mengalami pemulihan dan lawatan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, baik dari gereja induk maupun cabang ranting. Tuhan melawat, Tuhan memberikan pertolongan, kesehatan, kekuatan, kesembuhan, pemeliharaan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, dan kami mau menutup ibadah kami dengan hati yang penuh ucapan syukur, dan kami pun mau menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah kasih berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih, pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan, kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah segala berkat yang mengiringinya. Apa yang kau perlukan Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Bahkan apa yang tidak pernah kau lihat, dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.